Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang media komunikasi perpajakan di era digital. Perkenalkan, nama saya Silatul Azimah dengan NIM 242331M1 dari Prodi Manajemen Pajak dari mata kuliah Komunikasi Perpajakan. Pengertian media komunikasi. Media komunikasi perpajakan adalah segala bentuk saluran atau sarana yang digunakan oleh instansi perpajakan seperti DJP untuk menyampaikan informasi mengenai kewajiban dan hak perpajakan kepada wajib pajak dan masyarakat luas. Jenis-jenis media. Jenis media terbagi dua, yaitu yang pertama jenis media komunikasi berdasarkan saluran. Yang A, media komunikasi verbal. Ada dua bentuk dari media komunikasi verbal, yakni komunikasi oral adalah bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan atau verbal, baik secara langsung tatap muka maupun tidak langsung melalui media seperti telepon, radio, atau video call. Komunikasi ini melibatkan penggunaan suara, nada, intonasi, serta ekspresi wajah dan gestur tubuh untuk menyampaikan pesan. Yang kedua, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah bentuk komunikasi yang digunakan tulisan sebagai media menyampaikan pesan. Ini bisa merupakan teks cetak atau digital seperti surat, email, laporan, artikel, atau pesan di media sosial. Yang B, media komunikasi nonverbal adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan tanpa kata-kata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi ini mengadakan ekspresi wajah, gestur tubuh, kontak mata, nada suara, hingga simbol atau nada tertentu. Yang nomor 2, jenis media komunikasi berdasarkan fungsinya. Yang A, fungsi produksi. Media komunikasi dengan fungsi produksi adalah alat atau teknologi yang digunakan untuk menciptakan, mengolah, dan menghasilkan informasi baru. Contoh, komputer dengan perangkat lunak pengolahan kata seperti Word atau Google Docs. Yang B, fungsi reproduksi. Media komunikasi dengan fungsi reproduksi adalah alat atau teknologi yang digunakan untuk mengadakan, menyebarkan, atau menyampaikan informasi yang sudah ada. Contoh, email digunakan untuk mengirim atau menerima pesan elektronik, menyebarkan informasi kepada banyak orang. Jenis media komunikasi berdasarkan cara penyebaran. Yang A, media komunikasi audio atau suara. Media ini mengandalkan indera pendengaran untuk menerima pesan. Pesan disampaikan melalui suara, baik verbal kata-kata maupun nonverbal musik atau efek suara. Contohnya radio, podcast, rekaman suara, atau telepon. Yang B, media komunikasi audio atau visual. Media ini menggabungkan elemen suara dan visual untuk menyampaikan pesan. Pesan diterima melalui indera pendengaran dan penglihatan. Contohnya televisi, film, video, YouTube, TikTok, iklan televisi, presentasi dengan suara dan gambar. Yang C, media komunikasi cetak. Media ini menggunakan teks dan gambar statis untuk menyampaikan pesan. Pesan diterima melalui indera penglihatan, contoh buku, majalah, surat kabar, dan brosur. Jenis media komunikasi berdasarkan jangkauan penyebaran informasi. Yang A, media komunikasi internal, sarana komunikasi untuk menyampaikan berbagai informasi suatu lembaga, baik penerima maupun pengirim. Informasi media internet ialah orang yang dalam atau publik internal yang baik media. Contoh, internet, email, rapat, staff, buletin internet, papan pengumuman, aplikasi pesan instan perusahaan,
forum diskusi. Yang B, komunikasi eksternal adalah saluran atau alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak luar organisasi, contohnya situs web, perusahaan, media sosial, dan siaran web dan iklan. Jenis media komunikasi berdasarkan kehadiran fisik. Yang A, media komunikasi siaran. Sama seperti media audio visual, akan tetapi media komunikasi siaran ini dibedakan melalui jenis medianya dan bukan bentuknya. Media komunikasi ini digunakan untuk menyampaikan pesan dengan memanfaatkan media televisi, suara, dan radio. Contohnya iklan dan promosi. Yang B, media komunikasi seluler bersifat pribadi. Media komunikasi seluler digunakan ketika seorang ingin menyampaikan preset pribadi maupun informasi lain yang harus diteruskan pada kelompok kecil. Contohnya dari media komunikasi seluler adalah WhatsApp, SMS, telepon, dan platform chat dan lain-lain. C, media komunikasi elektronik meliputi beragam platform seperti internet, email, media sosial, dan lain-lain sebagainya. Media elektronik dapat digunakan untuk melakukan komunikasi antar individu, kelompok. Contohnya dari komunikasi elektronik yaitu merupakan chat dan situs. Sekian, terima kasih.